Jalan yang kami bangun di tahun kemarin dan juga berlanjut di tahun ini, yaitu Sisir Bandarrejo. Ketika jalan itu belum terbangun, para petani banyak melangsir hasil panen itu sampai ke pinggir jalan besar. Mereka gotong hasil panennya itu sampai ke jalan besar. Namun ketika jalan Sisir Pandan sudah terbangun pada tahap 1, alhamdulillah para petani itu langsung bisa bertransaksi itu di depan sawah masing-masing. Banyak pick-up itu masuk di depan sawah masing-masing petani, mereka langsung bertransaksi di situ. Tapi berarti itu bagi petani itu sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan sekali. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Sore hari ini ATF Forum kembali kita gelar. Sebetulnya ini masih seri. Seri itu maksudnya kita bicara soal bagaimana bikin batu berkelas dunia. Kemarin episode yang lalu kita sudah berbicara soal bagaimana membuat bikin batu berkelas dunia dengan beberapa narasumber sebelumnya. Dan kali ini ATF Forum menghadirkan rekan-rekan saya yang hebat. Mungkin nanti kita akan berbicara soal infrastruktur kota dan infrastruktur perkotaan di Kota Batu. Dengan tema kita pada sore hari ini, membangun infrastruktur meningkatkan kesejahteraan. Dan narasumber kita yang hebat pada sore hari ini, saya kenalkan dulu. Yang pertama itu Mas Alfi Nur Hidayat. Beliau sekarang posisinya sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Batu. Tapi saya terus terang saja kalau dengan Mas Alfi, kami itu dulu sama-sama aktivis. Kami sama-sama aktivis, kemudian sebetulnya perkenalan kami sudah sejak tahun 97-98 juga. Karena ada salah satu teman kita, Mas Alfi, namanya Yulio Thomas Pinto. Dan itu sempat jadi Menteri Pertahanan Timor Leste, Menhan Timor Leste. Dan beliau waktu itu Menhan, sebelumnya itu Sekretaris Departemen Pertahanan Timor Leste, kemudian menjadi Menteri Pertahanan, tapi sudah pensiun hari ini. Dan itu kawan kita. Kebetulan beliau juga aktivis di Senat Mahasiswa dulu. Dan Mas Alfi ini, saya panggil Mas Alfi juga, itu aktivis Tulen. Aktivis Tulen yang juga ikut di pergerakan-pergerakan mahasiswa pada tahun 98. Dan beliau sekarang adalah Kepala Dinas PUPR Kota Batu. Kemudian yang kedua saya kenalkan Mas Dedi Angga Satriawan. Nah, Mas Angga ini Kepala Bidang Penataan Ruang Kota Batu, PUPR ya, Dinas PUPR Kota Batu. Dan ini juga sahabat saya, sering diskusi dengan saya, sering bertemu di beberapa kesempatan, tapi ganteng sekali. Paten kalau gantengnya. Terus yang ketiga ini Mas Eko Setiawan. Beliau Kepala Bidang Bina Marga. Tapi dengan Mas Eko ini saya juga punya perjalanan panjang ini. Sempat saya dicari-cari, ditelepon, segala macam diskusi tentang terkaitan dengan pembangunan di Kota Batu. Ya, terima kasih, selamat sore, sudah hadir di ATF Forum. Pada sore hari ini mungkin kita beberapa hal yang akan kita diskusikan ini, Mas Alfi, Mas Angga, dan Mas Eko, yang terkait dengan infrastruktur di Kota Batu. Persoalan infrastruktur ini kan jelas kita tidak hanya bicara soal jalan, soal drainase, soal fasilitas lain-lain ya, tetapi berbicara infrastruktur ini kan kita berbicara soal infrastruktur secara keseluruhan, baik secara fisik maupun secara sosial ya. Tapi karena ada kaitannya dengan bidang PUPR, maka mungkin kita akan lebih mengarahnya kepada infrastruktur di soal-soal yang fisik ya. Tapi yang paling urgent memang seperti yang kami lakukan kemarin di ATF Forum yang sebelumnya,
kita berbicara soal bagaimana bikin Batu berkelas dunia. Tentu prasyarat utama Kota Batu sebagai kota pariwisata yang memang menurut saya itu punya potensi sangat unggul di Jawa Timur dan di Indonesia, karena Kota Batu memang kota yang cukup potensial untuk bisa menjadi trendsetter pariwisata di Jawa Timur maupun di Indonesia. Karena beberapa kayak kita contoh seperti yang diskusi kita kemarin, ada Bali, ada Jogja, dan sebetulnya ada di Jawa Timur itu ada Batu, mungkin juga ada Banyuwangi ya. Tetapi Batu ini peningkatannya cukup tajam. Sesuai dengan visi misi Wali Kota Batu Ibu Dewanti Rumpukau, bahwa dari sisi program prioritas pembangunan Kota Batu, maka pariwisata kemudian pertanian itu menempati posisi yang menjadi program prioritas strategis Kota Batu dengan target pertumbuhan ekonomi antara 5,4 sampai 5,8%. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Wali. Maka tentu sesuai dengan visi kota, yakni kota berjaya, desa berdaya, kota berjaya. Artinya dari visi tersebut, maka beban berat ini saya yakin itu ada di PUPR ya, meskipun juga ada di dinas-dinas lain ya. Tetapi penataan infrastruktur ini menjadi penting untuk aksesibilitas. Kemudian yang kedua terkait dengan urusan-urusan bagaimana infrastruktur dasar sehingga memudahkan masyarakat untuk akses antara satu tempat ke tempat yang lainnya untuk aktivitas ekonominya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan saya yang pertama ini. Kira-kira tahun 2021 dengan tahun 2022 hari ini sudah sejauh apakah sudah persentase dari rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Batu untuk infrastruktur ini sudah sampai di tahapan yang seperti apa? Apakah sudah memenuhi seluruh target itu atau masih ada upaya-upaya untuk peningkatan lanjutan sehingga Batu dianggap mampu dan kemudian bisa menjadi salah satu guiding ya untuk meningkatkan soal-soal ekonomi tadi, peningkatan pembangunan, peningkatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui soal-soal infrastruktur. Nah, kira-kira ini menurut atau Mas siapa dulu, terserah di antara teman-teman ini. Mungkin Pak Kadis dulu. Saya prolog dulu, tadi ditambahin sama Mas Angga dan Mas Kosdawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inafiru kifafan wa sikola wa jahidu bi amwalikum wa anfusakum fi sabilillahi dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini karena diawali dengan kata-kata kita sama-sama aktivis bilang gitu kan. Maka saya melandasi itu ya. Jadi semuanya punya semangat jihad yang kuat ini untuk sama-sama membangun Kota Batu. Berangkat dalam keadaan ringan maupun berat. Yang penting kita ya berangkat dulu, berusaha dulu, berjuang dulu kan gitu kan. Jadi kalau bicara infrastruktur sebenarnya semua memiliki peran masing-masing. Tidak ada titik tekan di Dinas PUPR mungkin seperti itu. Tetapi memang dari sisi tugas pokok dan fungsi kami Dinas PUPR ini memang memiliki tupoksi yang harus memastikan infrastruktur yang diberikan tugas pokok dan fungsi kepada kami dilaksanakan. Lah kami ini di PUPR ini ada beberapa bidang real, yaitu bidang sumber daya air, bidang bina marga yang kabitnya Mas Eko Setiawan ini, kemudian bidang penataan ruang yang kabitnya Mas Dedi Angga Satriawan ini adalah sektor real yang kita harus memastikan bahwa ini terlaksana, ini ada untuk menunjang visi misi kepala daerah.
Lah visi misi kepala daerah yang sudah tertuang di RPJMD saat ini yang insya Allah di tahun ini Ibu juga berakhir, ini dapat kita pastikan terlaksana dari sisi DPUPR. Jadi kita membuat beberapa jalan-jalan tembus baru seperti Sisir Pananrejo, Temas Pananrejo dan lain sebagainya. Ini sudah terlaksana gitu. Dan insya Allah tahun ini sudah bisa selesai. Artinya infrastruktur ini menjadi salah satu penunjang Kota Batu, di mana Kota Batu dideklarasikan sebagai kota wisata. Kota wisata yang berkelas dunia. Kota pertanian yang berkelas wisata. Artinya gini, Kota Batu ini awalnya adalah sebuah kota kecamatan bagian dari Kabupaten Malang. Kemudian kecamatan ini ditasbihkan sebagai sebuah kota otonom. Kemudian kota ini dideklarasikan sebagai kota wisata, kota berwisata. Dalam artian gini, korelasinya adalah ketika dideklarasikan sebagai kota wisata, maka Kota Batu ini adalah bagaimana caranya untuk mendatangkan wisatawan, mendatangkan pengunjung. Semakin banyak wisatawan datang ke Kota Batu, itu semakin bagus untuk memutar perekonomian warga Kota Batu. Nah, ketika wisatawan datang ini dengan membawa kendaraan dan lain sebagainya, ini hubungannya dengan infrastruktur jalan yang ada, korelasinya lalu lintas harian rata-rata. Semakin banyak yang datang, semakin beban lalu lintas yang didukung oleh jalan ini akan semakin mengurangi umur rencana jalan, dan jalan bisa lekas rusak dan lain sebagainya. Lah kita sampaikan kepada teman-teman semuanya, boleh jadi kerusakan jalan adalah keniscayaan Kota Batu ini, tetapi respon cepat untuk memperbaiki jalan ini menjadi sebuah kewajiban. Ini kita tanamkan ke teman-teman semuanya. Kalau Anda itu membersihkan duri di jalan, Anda dapat pahala. Kalau Anda membangun jalan, Anda luar biasa dapat pahala, berlipat seperti itulah. Pendekatannya seperti itu. Termasuk bagaimana kita membuat jalan-jalan tembus baru. Inilah tujuan untuk mengurai kemacetan yang ada. Agar apa? Agar wisatawan yang datang ke Kota Batu, masyarakat Kota Batu itu sendiri juga merasa aman dan nyaman dalam menggunakan jalan, tidak terkena macet, crowded dan lain sebagainya. Meskipun saat ini pada saat weekend dan long weekend itu masih ada kemacetan, tetapi kita terus berupaya untuk mengurai kemacetan yang ada ini dengan membuat jalan-jalan alternatif baru, jalan-jalan tembus baru, agar kemacetan yang ada di tengah kota ini terurai ke pinggiran-pinggiran kota. Ya, disinilah peran serta semuanya itu harus terlibat. Bu Wali Kota sudah menyampaikan desa berdaya, kota berjaya. Ini prinsip ini luar biasa sekali saya kira. Bagaimana kita menangkap ini sebagai sebuah peluang untuk memberdayakan desa, membuat Kota Batu semakin berjaya. Lah kita di PUPR ini punya komitmen yang kuat untuk mendukung itu semuanya. Misal kita bikin jalan, saya sampai bikin slogan, ini kalau jalan baru terbangun, maka harus ada PJU yang terpasang. Jadi ada jalan, ya ada PJU yang menerangi. Jadi Batu ini bisa 24 jam ini bisa beraktivitas gitu loh. Dan ini harus menjadi sebuah sikap, spirit bersama melayani masyarakat, melayani Kota Batu dari sisi kita. Untuk yang tidak henti-hentinya memberikan karya terbaik bagi semuanya gitu, bagi masyarakat Kota Batu khususnya dan bagi wisatawan yang datang dan keluar Kota Batu pada umumnya. Itu Mas Bang Ali. Saya lihat itu Batu ini kan sebuah wilayah yang cukup unik. Artinya dari 25 ya. Desa 24 desa kelurahan, 5 kelurahan, 19 desa. Ini kan sebuah kota tapi banyak desanya, kan cukup unik gitu. Nah, apakah kira-kira untuk menata infrastruktur ini ada persoalan tidak gitu ya dari sisi teman-teman yang di PUPR ini? Karena mungkin karakteristik perkotaan itu kan sangat juga berbeda dengan karakteristik pedesaan, ya. Artinya sekarang ini kan kalau bicara soal target kota desa berdaya, maka kemarin itu kan Bu Wali sudah sempat memberi arahan bahwa target pertumbuhan ekonomi 5,4 sampai 5,8% ya, kurang lebih segitu. Kemudian yang kedua bahwa pemberdayaan desa ini menjadi satu juga skala prioritas pembangunan di Kota Batu ini. Nah, tahun 2021 kemarin saya melihat dari data
ada sekitar pembangunan jalan ada berapa itu, kemudian 5 atau 6, kemudian pemeliharaan, lalu ada 7, kemudian terus ada berapa itu termasuk yang sisir Temas, kemudian Jantur, kemudian Celaket, terus Brau, kemudian ada banyak kemarin. Ini kan menurut saya itu cukup agresif di dalam soal-soal peningkatan jalan ya. Mungkin dari sisi Mas Eko bagaimana kira-kira? Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya akan coba menjelaskan Mas Ali. Siap. Jadi memang benar, kenapa tahun kemarin di 2021 bahkan di tahun ini di 2022 konsep pembangunan yang meningkatkan konektivitas, menggabungkan istilahnya mengonektivitas antara satu daerah dengan daerah yang lain itu tetap kita lakukan. Kenapa? Karena bagi kami infrastruktur jalan itu merupakan infrastruktur yang paling vital. Ekonomi masyarakat mau kita buat meningkat dengan sangat tajam atau mengalami penurunan itu dari infrastruktur jalan dan transportasi yang ada. Untuk aksesibilitas masyarakat. Untuk aksesibilitas juga akses ekonomi. Saya contohkan, seperti jalan yang kami bangun di tahun kemarin dan juga berlanjut di tahun ini, yaitu Sisir Bandarjo. Ketika jalan itu belum terbangun, para petani banyak melangsir hasil panen itu sampai ke pinggir jalan besar. Mereka gotong hasil panennya itu sampai ke jalan besar. Namun, ketika jalan Sisir Pandan sudah terbangun pada tahap 1, alhamdulillah para petani itu langsung bisa bertransaksi itu di depan sawah masing-masing. Banyak pickup itu masuk di depan sawah masing-masing petani, mereka langsung bertransaksi di situ. Tapi berarti itu bagi petani itu sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan sekali. Itu dari sisi petani. Belum lagi dari sisi konektivitas, penyempitan biaya operasi kendaraan, waktu tempuh yang semakin dekat, itu akan sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat. Kemudian saya contohkan lagi, kayak yang kita bangun di kemarin di daerah Gunung Sari Brau, ya siap, Gunung Sari Celaket itu. Ya, nah, di sana banyak para peternak susu. Itu mereka sering kalau kirim susu kan mereka pasti dibatasi dengan waktu. Ketika transportasi di situ atau infrastruktur jalan di situ rusak, otomatis mereka akan berhitung saya kapan waktu untuk ngirim. Padahal susu ini harus ada batasan waktu pengiriman. Nah, ketika jalan itu sudah terbangun bagus, mereka tuh bisa merasakan, Pak, saya enak sekarang Pak, saya nggak terlalu buru-buru, jadi saya sampai di tempat itu bisa tepat waktu. Nah itu kan salah satu bentuk sumbangsih pemerintah kepada masyarakatnya supaya apa? Ekonomi mereka itu meningkat dengan tajam, gitu Mas Ali. Ya. Artinya begini Mas Eko, kalau di soal peningkatan infrastruktur jalan ya, kebetulan ini bidangnya di Mas Eko ya, di Bina Marga. Nah, kira-kira target untuk tahun ini sudah berapa persen? Artinya kalau kemarin dari data tadi itu hampir 100% ya yang tahun 2021 itu dari yang direncanakan itu. Nah kalau sekarang targetnya berapa? Ya, jadi kalau kita ngomong itu kan kita ngomong masalah kemantapan jalan. Berapa persentase kemantapan jalan di Kota Batu? Di tahun 2021 kita ada sekitar 83,6%. Di tahun ini kami targetkan sampai ke 85-86%. Artinya apa? Kenapa nggak sampai 100%? Nah, kenapa Pak? Kita kembali lagi ke masalah penganggaran. Ketika suatu jalan baru dibangun, tidak menutup kemungkinan jalan itu harus ada anggaran pemeliharaan di situ. Dan itu sudah dalam peraturan pemerintah, dalam peraturan PU. Setidak-tidaknya ketika jalan itu sudah terbangun, paling nggak minimal 10% dana pemeliharaan itu harus dianggarkan di jalan tersebut. Nah, ini digunakan untuk apa? Supaya umur rencana jalan tetap bisa terpenuhi. Kalau kita bangun jalan kan tidak hanya untuk setahun 2 tahun, pasti panjang 10-20 tahun. Nah, untuk mempertahankan kondisi itu, kita gunakan
anggaran pemeliharaan. Ketika jalan seperti disampaikan sama Pak Kadis tadi, banyak wisatawan yang datang ke Batu sehingga beban kendaraan itu yang lewat jalan kota Batu semakin banyak, yang bisa menurunkan usia umur rencana. Nah, dengan dana pemeliharaan itu kita gunakan untuk mengangkat lagi kondisi yang turun menjadi kondisi yang kita inginkan di awal perencanaan. Tapi gini Mas Eko, kalau kan desa ini kan juga punya ADD. Terus kemudian perencanaan jalan yang dilakukan oleh PU itu kan juga masuk sampai ke desa-desa tuh. Nah, kira-kira antar keduanya itu bagaimana mensinkronisasi antar keduanya itu? Mungkin siapa? Pak Kadis? Ya. Benar, memang desa di Batu ini mau dapat ADD ya. Dan bahkan mungkin yang terbesar se-Jawa Timur itu, bahkan mungkin Indonesia ya, bisa sampai 8M itu 1 tahunnya gitu kan. Inilah uniknya Batu, ada desa dalam kota gitu. Tapi bagi kita tuh nggak masalah saya kira. Tapi sama ya itu sesuatu yang unik. Unik ya. Bukan karakteristik kita. Justru hal seperti inilah yang kemudian kita harus eksplor terus gitu ya. Jadi karakter-karakter inilah kita eksplor. Berkaitan dengan bagaimana sinkronisasi pembangunan infrastruktur tingkat kota dengan teman-teman desa gitu. Kita selama ini kita malah banyak berkolaborasi nih dengan desa-desa ini. Jadi beberapa desa ini kita sinkronisasikan dengan program kita pelebaran jalan misalnya. Lah pelebaran jalan di sini kita selama ini bikin jalan tembus, melakukan pelebaran jalan hampir tidak pernah kita tuh membeli lahan. Jadi yang menyiapkan itu malah justru warga masyarakat desa. Dan jalan tembus kita ini dapat dikatakan istimewa karena apa? Disitulah adanya community based development. Jadi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Itu real dan itu sudah terbukti. Kita nggak hanya sering ngomong tok, tertulis hitam batas putih tidak. Tetapi sudah kita buktikan ini. Kita bikin jalan-jalan tembus itu justru yang memberikan support real itu masyarakat dengan menghibahkan sebagian lahannya kepada pemerintah, kepada negara untuk dibuat pelebaran jalan, untuk dibuat jalan tembus. Jadi kita memberikan apresiasi kepada ini Yuni, Yurah, Yujah itu Kang Man, Kang To, Kang Ri itu luar biasa. Ya orang-orang desa itu loh. Jadi mereka itu ada 1 meter, 2 meter, 10 meter, 50 meter, ada 100 meter, ada yang 216 meter. Bahkan di ruas Sokoto Sumberjo itu ada yang 680 meter diberikan kepada negara. Ini saya baru tahu ini untuk unik sekali dibuat jalan tembus, untuk dibuat pelebaran jalan. Jadi kalau kemudian teman-teman desa tuh, aduh mas saya dapat anggaran ini, saya repot ini. Keren. Selama kita nggak korupsi kenapa takut? Buat aja pelebaran jalan, sama yang bikin itu melebarkan jalan dengan koordinasi dengan warga sampean, bikin pelebaran jalan, nanti spesifikasi teknisnya kita berikan gratis juga, gambar-gambar hitungan teknis kita berikan ke mereka. Mereka pesan ready mix sendiri, beton itu ya, beton konslet itu sendiri dengan kriteria yang kita sampaikan, maksudnya karakteristik 500 x 500 itu mereka beli sendiri. Mereka buat pelebaran jalan itu. Nanti kalau selesai diberikan kepada kota, kita yang kemudian melakukan overlay dengan flexible pavement dengan hot mix gitu kan. Jadi itu yang terjadi di kita. Jadi kalau Bang Ali lihat di daerah Gunung Sari misal desa wisata Brau yang sudah mulai digagas zamannya Pak Edi Rumpoko dulu. Di sana ini desa yang sangat-sangat terisolir. Mohon maaf ini ya. Padahal luar biasa sekali sana. Sapi, jumlah sapi perah dengan penduduk lebih banyak sapinya di sana. Lebih banyak sapi. Sekarang mulai kita buka, sekarang dilebarkan jalannya dan sudah jalannya mulus sekali sana. Orang kalau pas kredit itu weekend dari sisi barat kota Batu, dari Kediri, Jombang, itu kalau masuk dari sisi barat itu bisa mampir di Brau tuh mereka bisa selfie di hutan Pinus, kemudian beli susu segar, produk olahan susu sapi, yogurt itu sana banyak. Lah, padahal ya karena dulunya jalannya makadam masih koin ya, makadam. Sekarang sudah hot mix yang lebar, yang mulus. Nah itu salah satu juga karena ada dukungan dari masyarakat desa sana, desa Gunung Sari, Mas Andi kadesnya dulu itu juga melebarkan jalan dengan dana mereka. Dengan kriteria yang kita sampaikan, itu kemudian kita lakukan overlay gitu kan.
Tapi menarik tadi Mas Eko ya, ketika Mas Eko sampaikan bahwa di Brau khususnya ya, ada kebetulan teman kita juga yang memang pengusaha susu di sana. Memang dia sangat kuat ya, artinya dia mengkoordinasi peternak sapi perah, kemudian mengkoordinasi untuk di satu KUD-nya, namanya Mas Munir itu. Nah memang susunya itu hampir kalau tidak salah setiap hari itu dia kirim ke Bali 5 literan. Nah, dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan yang luar biasa, dia merasa akhirnya pengirimannya ini sudah mulai lebih lancar dibanding yang sebelum-sebelumnya, itu yang kami tangkap waktu diskusi dengan kita. Tetapi begini, persoalan Kota Batu ini kan tidak hanya saja di urusan jalannya, tetapi infrastruktur kota ini kan harus juga mencerminkan karakteristik masyarakat Batu itu sendiri. Nah sekarang misalkan salah satu adalah cara bagaimana terus kemudian pemerintah hari ini itu mendeliver pesan bahwa masyarakat itu harus patuh terhadap soal-soal penataan ruang, ya kan? Ya karena kalau tidak maka tingkat pertumbuhan kalau tidak patuh terhadap soal-soal penataan ruang, maka yang terjadi itu akan ada tumpang tindih. Ya, tumpang tindih. Baik itu soal kebijakan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Dan sudah pasti jika ini tumbuh, ekonomi jalan ini mesti akan mengikis soal-soal ruang tadi. Ya tadinya mungkin pertanian akhirnya berubah menjadi hotel, berubah menjadi apa? Ini kira-kira ini bagaimana? Ini saya ngelihatnya Mas Angga nih, yang ganteng ini. Ini harus dijawab ini. Kira-kira bagaimana kemudian teman-teman memberi satu dalam tanda petik itu kebijakan terhadap soal-soal penataan ruang. Ya, saya menjelaskan di sini. Mohon izin pimpinan selaku kadis saya Pak Alfi, Bang Ali. Jadi kalau memang bicara tentang tata ruang dan PJU memang ada di bidang saya. Tapi terkait tata ruang memang saat ini Batu ini kalau saya boleh bilang itu masih pakai perda yang lama. Perda RT/RW nomor 7 tahun 2011. Di situ memang sudah tidak cocok ya. Menurut saya sudah tidak cocok lagi dengan visi misi Batu yang sekarang yang berkembang pesat itu ya. Di mana pola tata ruang kota itu masih banyak pertanian, masih banyak perkebunan gitu loh. Jadi kalau dilihat begitu banyaknya pesat perkembangan Kota Batu, bertumbuhnya perumahan, hotel, kafe, ya memang butuh revisi. Dan saat ini memang pemerintah Kota Batu oleh Ibu Wali Kota, Pak Sekda, Pak Wali dan Kepala Dinas saya itu mendorong untuk adanya perubahan Perda RT/RW. Dan ini sekarang memang lagi berproses. Kemarin kita sempat ke Jakarta linsek dengan Kementerian ATR. Ini masih berproses Pak Ali. Kemungkinan akhir tahun Perda RT/RW itu sudah bisa ditetapkan oleh eksekutif dan legislatif ya. Dan memang ditekankan oleh pimpinan kita, oleh Bu Wali, Pak Wawa, Pak Sekda, Kepala Dinas saya juga, untuk kita juga beriring bersamaan juga, karena di bidang tata ruang ini ada kewenangan kita yang namanya RDTR. Jadi RT/RW jalan, RDTR juga jalan. Jadi nanti RT/RW itu memang gambaran besar, gambar petanya, di RDTR memang terkait zonanya. Rencana tata ruang kota detailnya gitu memang. Saya setuju dengan Pak Ali, memang jangan sampai kita ini mengembangkan investasi, jangan sampai juga melanggar-langgar. Saya setuju dengan itu. Gitu Pak Ali, dari tambahan dari saya. Ini Batu ini kan daerah yang pertumbuhannya pesat. Saya pernah ingat, mungkin saya ulangi lagi ya, bahwa Batu ini pernah diberikan penghargaan sebagai salah satu daerah otonom baru yang pertumbuhannya pesat oleh majalah Kompas waktu itu. Nah, ini memberi satu PR besar bagi kita, karena soal-soal penataan ruang itu menjadi soal-soal yang sangat krusial, karena itu sudah biasanya itu sangat kadang-kadang memang sangat politis, karena ini jika tidak segera ditata dengan baik maka yang terjadi itu akan terjadi kesalahan dalam soal-soal
pemanfaatan ruang ya. Misalkan yang ini harusnya di urusan pertanian maka bisa berubah karena soal-soal politik ya. Dan saya tidak mau menggeret teman-teman di soal-soal itu, tapi yang pasti konflik kepentingan di dalam soal penataan ruang itu sangat tinggi di dalam sebuah daerah yang sedang berkembang gitu. Nah, menurut Pak Kadis atau apa? Yang pertegas apa sampaikan Mas Angga tadi ya. Jadi kalau kita berangkat dari awal penataan ruang ini adalah bahwa kita tuh memberikan keterpaduan pembangunan dengan pola penataan ruang yang ada di kota Batu ini, meliputi dari perencanaan, pembinaan, pengendalian hingga pengawasan. Kalau tadi disampaikan Bang Ali bahwa kira-kira Kota Batu ini adalah sebuah kota yang diindikasikan kota yang pusat pembangunannya gitu kan. Saya kira bukan indikasikan lagi, saya kira ini Batu itu sudah luar biasa. Ya. Batu ini salah satu kota yang sangat luar biasa. Wes tidak perlu apa istilahnya mohon maaf ya, bukan apa ya, tidak perlu dalam artian ojo dibanding ke gitu. Kalau Kota Batu ini kemarin di pandemi aja, ketika Batu pada saat pandemi Batu dengan Bali itu aja itu kita masih pertumbuhan masih sekitar 6-7% ketika Bali sudah di bawah itu kan. Ini data, kita bicara data dan itu sudah terjadi. Dulu zamannya Pak Dirbo malah menyampaikan punya cita-cita, beliaunya itu punya visi yang sangat besar sekali kan gitu. Punya cita harus di Indonesia itu ada 3B kan, mulai Bali, Batu, Batam gitu kan. Nah, apakah itu kemudian hanya sekedar mimpi? Ini lo sudah bukti bukan mimpi lagi. Nah, ini menurut kita sebenarnya semuanya, tidak hanya di PUPR, bidangnya Mas Angga, bidang penataan ruang, tapi semuanya dari seluruh harus terpadu semuanya, PUPR, perizinan, dinas perumahan, bahkan seluruh PD di kota ini, bahkan dengan masyarakatnya harus ada semacam spirit yang sama, frekuensi yang sama untuk bagaimana menata kota Batu dari sisi penataan ruangnya. Karena kita di otoritas yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan terkait dengan pola ruang, gitu kan ya. Di sini ada PUPR, ada Bapeda mungkin gitu kan. Terus perizinan di DPMPTSP, IMP, PBBG nanti di dinas perumahan misalnya seperti itu. Tapi kalau kita nggak memiliki komitmen yang kuat, ini bisa jadi lemah, absurd nanti ke depannya gitu loh. Melihat pembangunan Batu yang Mas Reza tadi sampaikan sangat pesat sekali. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang kalau kita lihat hari ini, kita lihat tumbuhnya industri properti, kemudian ada destinasi wisata. Ibu juga menyampaikan Desa Berdaya Kota Berjaya, masing-masing desa memiliki potensi wisata, ada destinasi wisata. Ikutannya apa sih? Kan pola-pola ikutannya adalah satunya adalah dari sisi akomodasi, industri akomodasi. Investasi di bidang akomodasi, bikin perumahan, hotel, villa itu kan. Lah, ini juga menurut kita untuk bagaimana pola ruang ini bisa sinkron gitu loh. Jadi ini komitmennya luar biasa. Makanya Mas Angga ini adalah starting pointnya, titik awalnya sebenarnya. Kamu bisa baik, bisa buruk, bisa ambiar Batu sebenarnya salah satunya dari Mas Angga ini sebenarnya. Infanteri berarti. Loh iya. Kuning, putih, pink, hijau ini kan dari Mas Angga dan Bapeda harus sinkronis. Makanya tapi insyaallah Mas Angga ini sangat kredibilitasnya sangat bagus lah. Beliau sering laporan juga, memang luar biasa godaannya kan gitu kan. Waduh, dari tangan Mas Angga ini bisa rusak nih Batu kan gitu kan. Tapi insyaallah Mas Angga, pokoknya apalagi masih muda gitu kan. Artinya masih kita punya jangkauan yang masih ke depan, masih harus hati-hati gitu kan ya. Itu tadi Mas Ari, Batu ini tidak pernah sepi dari pola-pola investasi. Hari ini, kemarin komitmen itu kan tetap sama. Mari kita jaga Batu dari sisi yang paling fundament. Apa ya, dari sisi perizinan ini, dari sisi pola-pola ruang ini.
Kalau Mas Eko sektorial ini jalan selesai. Pola Rawang ini kan membangun peradaban. Iya. Kita bicara jalan, bangun jembatan, drainase, trotoar itu kan, bangun irigasi, selesai. Tapi kita salah dalam memberikan sebuah disposisi, memberikan salah manfaatan ruang dari sisi perizinan gitu kan. Nah, itu salahnya bisa sampai anak turun, anak cucu gitu kan. Satu perumahan aja itu kan peradaban itu kan. Perumahan di situ misal itu di daerah putih atau daerah hijau. Maaf, putih boleh ya? Putih nggak boleh ya? Hijau, daerah hijau yang bukan perumahan, bukan kuning gitu ya. Itu kemudian dibuat perumahan itu. Kan jadi masalah bulan hari, kemudian sampai terjadi banjir dan lain sebagainya. Itu kayaknya dosanya bebannya gitu akan terasa terus menerus gitu. Tapi insya Allah kita semua komitmen dan memiliki spirit yang sama untuk ya kita sama-sama menjaga Kota Batu dari sisi yang paling fundamental itu. Ya, saya mau ke Mas Angga lagi nih. Beliau ini harus saya cecar ini. Kalau enggak kan dia. Gini Mas Angga, sebetulnya saya pribadi ngelihatnya memang bidangnya ini kan bidang yang cukup fundamental ya. Jadi sangat fundamental ya. Artinya wajah kota itu tercermin dari apa yang kemudian beliau desain ya. Nah, seringkali itu kan orang kan selalu menilai bahwa ketika masuk Batu itu macet. Itu yang pertama. Itu nanti mungkin ke arah sana ya. Apalagi setiap weekend atau long weekend ya. Itu mungkin nanti ada Mas Eko juga nambahkan dan seterusnya. Tetapi yang mau saya dari Mas Angga ini, nah kalau kita ngelihat ya, pusat Kota Batu ini kan ada di seputaran alun-alun. Tapi ya mohon maaf saja, kalau kita ngelihat hari ini kan sangat crowded di seputaran alun-alun, apalagi setiap weekend long weekend itu. Nah, kira-kira menurut pengamatannya Mas Angga, apakah itu masih bisa di set up ulang atau memang sudah tidak bisa lagi? Nah, jadi karena kemarin juga sempat saya discuss juga dengan salah satu yang teman PKL yang ada di sana ya, memang bahkan dia sendiri pun mengeluh. Crowded sekali di situ, kok nggak bisa ditata dengan lebih baik lagi kah? Kan begitu pertanyaannya semacam itu. Kira-kira Mas Angga bagaimana? Jadi sebenarnya pertanyaan Pak Ali bagus ya memang ya. Bagus, kritis memang. Sebetulnya kalau untuk pertanyaan ini sebenarnya bukan hanya ke saya sih sebenarnya, ke beberapa satker yang lain ya. Misalkan Bapeda, Satpol PP dan lain, tapi nggak apa-apa. Saya mewakili pimpinan, mewakili teman-teman yang lain yang nggak bisa hadir mungkin. Jadi gini, Pak Ali, saya setuju dengan masyarakat pandangan orang luar bahwa memang Kota Batu ini di pusat alun-alun itu memang penuh. Tapi mau saya katakan di sini, tapi saya bukan mengatakan ini bahwa tidak boleh atau boleh. Jadi saya yang tersirat di saya memang, yang beberapa yang masuk ke saya itu memang sepengetahuan saya ya Pak Ali ya. Jadi untuk di kawasan di alun-alun memang itu kawasan bisnis. Kawasan kalau di kita itu perjas ya, perdagangan dan jasa. Ya, selama ada perizinan dari pemohon yang masuk ke kita, selama itu dirasa tidak mengganggu sekitaran kiri kanan atau AMDAL dan lain-lain ya Pak Ali, ya kita pasti izinkan gitu. Jadi memang, tapi untuk perkembangan di sekitaran situ memang saat ini memang belum ada Pak Ali. Jadi memang terkait hotel dan lain-lain memang belum ada di situ memang. Dan memang kedepannya sih memang nanti kita perintah pimpinan Bu Wali, Pak Wawa, Pak Sekda dan Pak Kadis juga, ya nanti semua akan ditata di RDTRK ini memang. Yang kemarin-kemarin banyak perizinan, kalau Pak Ali tahu ya, beberapa kes-kes itu yang muncul itu bahwa banyak perumahan yang bodong, tidak berizin, kafe yang berdiri begitu besar tanpa izin, sehingga APBD kita banyak yang bolong, tercuri di situ, nggak terserap. Ya nanti di saat akhir tahun ini kita bakal mengakomodir itu semua nanti. Dan saat itu sudah terakomodir ya, mau nggak mau
pelaku usaha harus melakukan izin. Dan di situ nanti semua akan terserap mulai dari mereka berbisnis, itu ya memang harus masuk APBD Pak Ali ya. Gitu. Kalau saya sih bisa menjawab sebatas itu. Karena kemarin itu begini Mas Angga, yang kita lihat itu kan soal-soal itu tadi. Jadi kalau kita penataan ruang itu kan bersamaan dengan pembangunan, sehingga itu menimbulkan konflik kepentingan di situ gitu. Jadi seharusnya kan izinnya diproses terlebih dahulu. Baru kemudian dibangun. Ini enggak, kan ada beberapa yang sudah bangun. Ya, saya tambahkan sebentar. Oh ya. Saya malah biar gak melebar ke yang lainnya gitu. Jadi yang lainnya nanti sebelum menyinggung ke pihak-pihak yang lain juga di luar DPR. Tidak menyinggung pihak lain. Maksud saya gini malah kita yang fokus yang alun-alun tadi yang disampaikan Bang Ali. Kalau alun-alun sudah seperti itu, kondisinya seperti itu, kemudian di set up ulang, bisa enggak? Gitu. Nah, kita jatuh di, kalau jawaban kita bisa, selama itu untuk lebih baik, kenapa enggak? Tapi tergantung dengan yang lain juga, stakeholder yang lain juga, para pihak lain juga. Karena RT RW kita sebagai kitabnya tata ruang, kitabnya pola penataan ruang, itu kemudian ya harus dirubah. Siapa yang merubah? Ya kita semuanya. Eksekutif dan legislatif. Saya kira kalau semuanya untuk sesuatu yang baik, kenapa tidak kan gitu loh. Ya dari situ sudah titik sebenarnya. Mas, apa yang di set up bisa? Kenapa enggak? Wong itu bukan kitab suci kok, bukan Al-Qur'an. Saya juga ngelihat kemarin ngelihat bahwa PU sudah bikin pedestrian yang baru itu. Mungkin apa di Agus Salim. Ya, nanti dijelaskan Mas. Kelihatannya itu menurut saya mungkin yang pertama di Jawa Timur apa di Indonesia kali ya. Itu. Ya. Itu luar biasa itu menurut. Nanti kan ada di situ ada barcode-nya juga, barcode yang kemudian bisa menceritakan manajemen informasi situasi Kota Batu. Situasi di alun-alun itu, gitu kan. Saya pikir ini kayak ini secara teknis Mas Eko yang jelaskan itu saya kira. Silakan Mas Eko langsung. Iya. Nanti kalau semua saya Oke, terima kasih Mas Ali ya. Jadi kalau kita bicara situasi kredit di alun-alun, itu kita harus memetakan. Kita tahu kalau Jalan Gajah Mada, jalan di Ponegoro, itu kan memang kewenangannya provinsi. Nah, sebenarnya kita tuh sudah ada beberapa cara ya, beberapa yang ingin kita rubah di situ. Salah satunya kemarin kita merubah wajah Agus Salim itu supaya ada fasilitas pedestrian yang memadai di situ. Nah, ini konsep ini kita usung karena pada waktu itu kita juga diskusi dengan beberapa komunitas yang malam-malam dengan Pak Kadis, dengan beberapa itu bahwa itu orang-orang di sekitar situ ingin itu supaya suasana di situ hidup 24 jam, bisa dimanfaatkan sampai 24 jam. Nah, akhirnya kita desain wilayah itu dan alhamdulillah jenengan bisa jalan-jalan di sana. Pedestrian di sana sudah agak nyaman. Namun lagi-lagi ketika pedestrian itu kita bangun, yang memanfaatkan lagi bukan pejalan kaki, tapi banyak para pedagang. Malah dibuat untuk lapak-lapak perdagangan itulah. Kami juga waduh ini gimana ini kita bangun ini bukan dengan anggaran yang murah, bukan dengan mencapai anggaran itu nggak mudah. Kenapa kok setelah terbangun pemanfaatannya nggak maksimal, malah dimanfaatkan oleh orang tertentu yang untuk kepentingan pribadi. Ya gitu. Jadi mungkin dari beberapa stakeholder ya kayak Satpol PP mungkin ya maaf itu mungkin bisa menegakkan kayak peraturan supaya fasilitas yang kita bangun itu memang dimanfaatkan sesuai dengan yang diperuntukkan. Ya, kemudian bisa nggak sih kawasan alun-alun itu dirubah? Bisa. Jadi gini, kalau kita ngomong masalah kemacetan itu kan masalahnya kan ada di hambatan. Ketika kita lalu lintas bergerak, ketika ada banyak orang di samping kanan kiri jalan, otomatis lalu lintas itu akan melambat. Nah, ketika melambat itu jadi kemacetan. Nah, kita tahu di kawasan alun-alun itu kan banyak orang berkerumun di situ, pusatnya orang berkegiatan di situ. Nah, berarti apa yang bisa kita buat di situ? Manajemen lalu lintas, Mas Ali. Kita rubah di situ sehingga kendaraan tidak lewat situ.
kita rubah ke Jalan Agus Salim, kita fungsikan. Nah, sehingga di kawasan alun-alun itu murni untuk pedestrian, pejalan kaki. Seperti konsep yang di Jalan Braga, Bandung, ataupun di Jalan Malioboro. Nah, Jalan Malioboro juga gitu sama. Ada banyak pedestrian, namun fungsi dari jalan untuk kendaraan dipersempit sehingga memang kendaraan itu nggak bikin macet di situ. Mungkin seperti itu. Dan juga kita sudah bikin jalan-jalan tembus yang untuk mengurai di situ, kayak jalan Sisir Pandan sampai tembus ke Temas. Itu memang fungsinya supaya keberadaan jalan sekitar alun-alun itu dapat dikurangi bebannya, sehingga akan mengurai ke jalan-jalan yang kita bangun itu. Mungkin seperti itu Mas Ali. Ya, oke, keren. Jadi saya ingat nih Pak Kadis ya. Ingat kalau jalan yang dilewati di alun-alun itu kan jalan negara ya. Ya, jalan provinsi ya. Sementara yang di Embong Kembar ini kan jalan kota. Tapi sering dilewati bis-bis besar. Nah, kira-kira ditukar aja ya. Misalkan provinsi pindah ke sana, terus kemudian yang kota pindah ke sini supaya tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam urusan penataan ruang yang ada di sekitar alun-alun. Nah, tetapi kita mau bangun pedestrian tapi itu jalan provinsi, mau bikin ini jalan provinsi, masih harus urusan konflik kepentingan. Kira-kira gimana menurut Pak Kadis? Saya kira itu tidak harus diserahkan ke provinsi juga, saya kira. Yang penting ada komunikasi. Teman-teman provinsi pun juga dalam hal ini kita lancar kok komunikasinya. Selama itu kita banyak komunikasi, ya itu mereka memperbolehkan aja gitu. Artinya memang kalau luas Diponegoro, Palmas Dirman ini milik provinsi, kemudian yang di Sultan Dewi Sartika, Trunojoyo, Suropati ini kota gitu kan. Di mana di situ dilewati trek-trek bis besar, saya kira gak ada masalah gitu loh, gak ada masalah. Dalam artian untuk misalnya kita melakukan penataan kota, mempercantik kota dengan membangun pedestrian, selama kita ada komunikasi dengan provinsi, gak ada masalah. Yang saat ini sedang kita sampaikan ke provinsi itu ruas Batu Giri Purno sebenarnya, karena itu kita membuang ruas tengah kota ke arah utara, Jalan Lingkar Utara, dan itu perlu dukungan yang finansial luar biasa. Nah, kalau kita bicara alun tadi Pak Ali, nama kita yang sampaikan Pak Eko tadi itu, di alun-alun itu terjadi situasi dinamika pergerakan ekonomi, sentra-sentra kuliner di situ ya. Kemudian di situ juga ada penumpukan kendaraan, ada parkir kendaraan. Kalau kita punya komitmen kuat, kalau alun hanya bentuk wisata, harusnya memang kendaraan nggak di situ. Itu jangan dilalui kendaraan. Kendaraan kalau bisa diparkir aja di Hasanale misal, atau di ruas yang lain. Kawasan alun-alun steril hanya untuk pejalan kaki dan wisatawan yang menikmati kuliner dengan tanpa menggunakan kendaraan. Apa itu sudah masuk di dalam perencanaan? Kita seringkali sampaikan seperti itu. Bahkan kita membuat pedestrian di mana di situ awal existing 1,5 meter yang Agus Salim itu Pak Eko ya. 1,5 meter kita jadikan 4,6 meter kiri kanan. Jadi 1,5 itu kiri kanan kita jadikan, kita sempitkan jalannya, kita lebarkan pedestriannya. Itu kita memberikan apresiasi kepada pengguna jalan kaki. Katanya Batu sebagai surganya jalan kaki. Ini kita implementasikan, termasuk kaum difabel di situ, biar menikmati alun-alun Kota Batu yang dibangun oleh Pak Adi Rumpoko ini. Pada saat Pak Adi Rumpoko ini dinikmati betul-betul gitu loh. Lah ketika itu campur dengan parkir, orang bawa motor, bawa mobil di situ. Sekarang aja orang jalan kaki ada mobil atau motor lewat, itu pasti terjadi hambatan, pasti crowded. Lah ini sebenarnya lintas OPD kan. Tapi pernah kita sampaikan dalam forum lalu lintas seperti itu. Kalau kita nata itu ya harus kafah gitu loh, harus total, holistik, harus semua sisi kita perbaiki. Termasuk dari si Mas Angga tadi, Mas Angga sudah sangat kuat sekali menyampaikan kalau di situ nggak boleh katakanlah bikin reklame rokok misalnya, nggak boleh enggak. Situ adalah perjas, orang mau bikin apa situ, beliau akan sampaikan semuanya dari sisi penataan ruangnya. Lah ini kalau kita punya komitmen untuk Batu ke depan, harusnya ini harus kita miliki semuanya gitu loh. Dan kita satu frekuensi. Kalau frekuensinya masing-masing ya kayak radio digital itu aja nanti akhirnya sini ya. PU maunya ini, OPD lainnya ini, warga maunya ini,
yang namanya ini akhirnya apa ya kemeresek gitu aja, hanya menang ramainya saja. Dan saya sepakat juga. Ini kita singgung sedikit ya masalah cita-citanya Bapak yang terkait dengan kabel kar misal seperti itu. Saya lihat ini luar biasa sekali. Ketika belum menyiapkan itu, ke depan Batu ini kan banyak sekali wisata-wisata buatan artifisial. Ya sedangkan yang non artifisial kan sangat sedikit dieksplor gitu kan, padahal banyak sekali kan gitu kan. Pada saatnya bisa jadi orang kan jenuh, orang kan pada titik jenuh. Nah sekarang daya tarik Batu tetap menjadi pariwisata wisata seperti apa? Salah satunya adalah kita membuat trigger baru di situ. Salah satunya adalah kabel kar ini saya kira. Ketika ini nanti dibangun di Kota Batu, bahkan mungkin pertama di Jawa Timur, bahkan mungkin di Indonesia, ini kan membuat siklus Kota Batu ini akan tetap berputar gitu loh wisatanya. Lah kita DPR ini mempersiapkan infrastruktur penunjang, ya tidak hanya untuk bakar-bakar ini, tapi untuk semuanya on fire ini teman-teman ini. Kita tidak hanya sekedar berangan-angan, dream, mimpi, tapi ini sudah terwujud. Saya kira jalan tembus ya di periode ini kita sudah ciptakan seperti itu, sudah bangun dan insya Allah tahun ini selesai. Nanti November Ibu akan potong pita insya Allah. Ini bukan apa ya, bukan kita sumber tidak, tapi ini komitmen. Kami yakin bisa, maka bisa. Kalau kami yakin masih ini takut ini selesai enggak, ini bisa enggak, ya enggak jadi. Tapi alhamdulillah ini ya tadi kita sampaikan atas dukungan dari Yuja, Yuni, Yura, Kang Ri, Kang To, Kang Man itu orang-orang desa itu luar biasa sekali. Dan itu dinamikanya luar biasa. Dinamikanya sangat luar biasa dan ini kita jalan semuanya. Mungkin tambahkan Mas Angga. Ya tentu begini, kembali lagi ya bahwa memang gagal Batu ini kan harus kita terus dorong ini. Baru ini harus terus kita dorong bahwa untuk perkembangan Batu selanjutnya itu kita harus sudah menyiapkan diri bahwa kita ini sebetulnya harus sudah berkelas dunia. Nah, berkelas dunia itu kan ini kan sebagai sebuah cita-cita dan mimpi besar ya, bahwa ke depan itu Batu akan menjadi mungkin seperti Jogja, mungkin seperti Bali dan seterusnya. Tetapi kan yang menjadi PR itu adalah kesiapan kita dalam menata seluruh infrastruktur baik secara fisik, sosial, budaya dan seterusnya ya. Sehingga seluruh itu terkoneksi secara baik, terkonsolidasi secara baik kan semacam itu. Termasuk bagaimana aspek-aspek penataan ruang antara satu dan yang lain kan harus sangat connected. Karena ada beberapa persoalan juga. Jadi di beberapa desa ini, di beberapa desa Mas Angga ya di soal-soal itu, di tata ruang tadi itu ada yang copy paste, ya, tapi sementara mereka mungkin saja belum siap di urusan itu, misalkan menjadi desa wisata kadang-kadang ini. Padahal kan sebetulnya kan rencananya itu kan bagaimana menginterkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Misalkan di sini tersedia apa, di sana tersedia apa. Jadi tidak harus kemudian di sini dan di sana itu seragam. Ya, nah, ke depannya apakah ini masuk dalam satu perencanaan dari pemerintah Kota Batu atau bagaimana menurut saya? Ya. Pertanyaan bagus Pak Ali, selalu bagus. Terkait tata ruang memang paling bagus ya. saya suka pertanyaan-pertanyaan ini, mewakili teman-teman di luar soalnya memang banyak pertanyaan terkait tata ruang. Sebetulnya gini Pak Ali, tata ruang itu sebenarnya memang bunyinya sih memang ada di kita ya, di bidang saya di dinas Pak Kadis, Pak Alvin ini. Tapi gini, terkait RT/RW itu tata ruang itu ada di Bapeda memang sebenarnya. Jadi memang seharusnya saya ini nggak terlalu menjawab banyak sih, tapi nggak apa-apa. Kalau saya sih lebih banyak di zonanya sih memang, tapi nggak apa-apa mewakili itu. Pak Ali tanya terkait yang di desa-desa itu apa sudah itu? Sudah Pak. Kalau saya jawab sudah, karena beberapa lurah desa itu sudah bersurat ke kita. Sebenarnya sifatnya sih tembusan, karena terkait action dan tanggung jawab dan tusinya itu memang ada di Bapeda Pak. RT/RW itu ada di Bapeda. Jadi ya mungkin nanti ke depan kita. Iya, jadi kalau memang sudah diakomodir ya harusnya memang sudah diakomodir Pak, karena memang kelurahan desa itu sudah banyak bersurat ke tembusan ke kita sih Pak memang. Dan RT/RW nanti ini memang
sangat jauh berbeda dengan perda yang lama, Pak. Kalau saya boleh kasih bocoran sedikit, sebenarnya nggak boleh karena memang sifatnya masih belum jadi produk hukum itu. Memang nanti kalau saya kasih tahu memang nantinya bakal banyak revisi yang berubah, Pak, nanti. Yang dulunya memang di satu kawasan bisa kuning, di sebelahnya putih, sebelah lagi pink, itu nanti enggak, nantinya semua akan rata, Pak, gitu. Jadi terutama desa-desa juga nanti mungkin bisa ya mengembangkan kawasannya sesuai desa wisata dan lain-lain, nggak apa-apa. Itu nanti semua kita tampung di Perda RT/RW ini, Pak. Gitu, Pak Ali. Siap. Tapi ini sementara masih di. Sementara ini Mas. Di kementerian. Kan? Sementara ini sudah linsek, Pak, kita. Linsek itu artinya lintas sektor. Jadi dengan Kementerian ATR, dengan provinsi, dengan BNPB, semua sektor kita kemarin sudah, Pak. Kita sudah disinkronkan, sudah ditanyakan kita. Jadi semua terkait hutan juga ada, Pak. Terus nanti di situ di Perda yang baru juga ada LSD. Jadi nanti memang unik, Pak. Nanti yang RT/RW kita ini unik memang gitu, Pak Ali. Tapi targetnya kapan? Waduh, itu sebenarnya bukan saya juga sebenarnya. Ya kalau saya boleh bantu jawab. Enggak, saya. Ya jadi kalau boleh saya bantu jawab, sebenarnya akhir tahun, Pak, target kita. Target Bu Wali itu memang akhir tahun. Perda RT/RW sudah jadi karena memang ya investasi sudah menunggu nih, Pak. Iya. Sudah jadi ini. Iya, siap. Tapi bukan salah kita. Harusnya awal tahun kemarin sudah jadi, Mas. Tapi kemudian ada ujian banjir bandang, harus direvisi lagi RT/RW-nya. Ini sudah mau jadi, ada LSD, lahan sawah dilindungi dari Kementerian ATR, itu yang harus kita siapkan semuanya. Dan kemarin kita sudah linsek, lintas sektoral, dan mohon doanya ini semoga akhir tahun ini sudah bisa selesai. Ya, jadi banjir bandang tanggal 4 November ya. Iya. 4 November 2021 itu hampir 600 KK yang kemudian. Tapi ini blessing in disguise. Ya, blessing in disguise. Dan saya ngelihatnya batu ini gerak cepatnya minta ampun. Iya. Ini. Selesai itu dalam waktu sedikit tertunda, tapi kita banyak memberikan masukan untuk revisi lebih baik lagi RT/RW kita. Gitu. Dan setelah akhir tahun harus selesai. Waktu saya ingat ya, waktu banjir bandang itu ada Menteri PU, kemudian Menteri Sosial, kemudian gercep ya, itu gerak cepat untuk segera naik. Dan respon cepat juga yang dilakukan oleh pemerintah Batu, sehingga sampai kemudian akhirnya disurvei sampai ke hulu dan lain sebagainya, sampai kemudian sudah selesai. Keren sekali. Nah, dalam skala umumnya yang holistik dari seluruh peningkat penataan infrastruktur di Kota Batu ini kan arahnya itu memang kan ke kesejahteraan masyarakat, seperti tadi Mas Eko sampaikan bahwa ketika kita bangun jalan artinya ada pergerakan, aksesibilitas, kemudian ada ekonomi dari satu tempat yang terisolir bisa dibuka, kemudian mereka bisa barang-barang yang mereka perdagangkan untuk jasa mereka, perdagangan dan jasa dan seterusnya. Itu kemudian. Tetapi kan tidak hanya di situ ya, ada infrastruktur banyak, jaringan listrik, kemudian telekomunikasi, irigasi, kemudian infrastruktur sosial juga harus betul-betul juga ikut ditata secara holistik ya istilahnya yang Pak Kadis tadi sampaikan. Dan mungkin ada yang perlu saya gelitik lagi Pak Kadis. PUPR di bawah kepemimpinannya Pak Kadis mendapatkan 2 penghargaan. 2021 itu Mark Plus. Mark Plus. 2022 Yayasan Ujung Aspal bekerja sama dengan LKPP dan seterusnya tanggal 7 Januari 2022 yang lalu. Itu memotret bahwa Batu atau PUPR ini Public Service of the Year, artinya punya pelayanan publik yang prima terhadap masyarakat Kota Batu. Tapi
jawabannya Pak Kadis ini merendah tapi meningkatkan mutu gitu. Kira-kira gimana? Kan padahal sebetulnya dinas-dinas ingin juga dihargai model kayak begitu tapi Iya. Jadi gini Mas, kita sangat terinspirasi sama Bapak ya. Bapak tuh mau penghargaan itu kan, nggak bikin rakyat kenyang katanya kan gitu kan. Loh, kita saat itu juga kita bangga senang sebagai motivasi itu cambuk bagi kita semuanya. Saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, ini cambuk, ini bukan kita dipuji. Kita semua dalam di PU itu kan, kita di PU itu harus siap dua-duanya kan, siap dipuji siap dibully gitu. Dipuji juga usah terbang, dibully jangan tumbang, jangan terus kemudian minder, takut, grogi supaya gak mau kerja macam-macam. Ya kita normatif aja, jalan-jalan lurus selesai. Nah Bapak kemudian ada apresiasi, bahkan Pak Hermawan Kertajaya itu Makplos itu yang nyampaikan Pak Emil Dardak pada saat itu. Kita nggak tahu ada agenda seperti itu. Ternyata mereka itu kan melalui LSM, wartawan tanya-tanya, kita turun ke lapangan ya, kita audiensi ya. Kita semuanya seneng lapangan, kadang ngomong di trotoar sambil duduk gitu, ngopi di warung-warung itu sama teman-teman. Mereka ternyata saya anggap itu wartawan aja. Ternyata tiba-tiba dipanggil, ada apresiasi dari Makplos Institute Hermawan Kertajaya, Public Service on the Year. Ini apa-apaan saya pikir. Saya takutnya malah justru karena seperti itu kita nggak mau kerja. Saya sampaikan ke teman-teman. Tapi itu apresiasi. Apresiasi ini jadikan motivasi. Artinya kita loh kerja dilihat orang. Ya terlepas keyakinan kita masing-masing ya. Kita berarti kerja dilihat sama yang maha kuasa kan, pasti gitu kan ya. Tapi yang jelas kita ini lihat ada tiba-tiba ada penghargaan seperti ini dipastikan kita kerja dilihat orang. Baik buruknya dilihat orang. Kalau ingin kita menjadi baik ya kerja dengan baik saja. Jangan sampai hal yang buruk kita lakukan gitu loh. Ya kita tuh bukan malaikat tapi jangan jadi setan kan gitu aja. Tapi saya sangat terinspirasi oleh Bapak pada saat itu bahwa penghargaan itu bukan hal yang utama. Karena nggak membuat rakyat kenyang, gitu kan kata Pak Edi Rumpoko. Yang terpenting adalah bagaimana rakyat itu sejahtera. Jadi kita semua memiliki komitmen bagaimana jalan-jalan tembus ini baru terbangun, tidak ada jalan berlubang. Gitu. Sekarang yang jadi masalah bukan jalan berlubang, tapi nempel jalan sedikit digunduk gitu aja. Sekarang udah jadi masalah. Kan jalan berlubang sudah nggak ada, tapi jalannya sedikit rusak itu jadi masalah. Tapi kita memang nggak akan sempurna gitu loh. Artinya akan selalu dinilai oleh masyarakat. Tapi minimal kita punya ikhtiar ke sana. Jalan rusak itu sebuah keniscayaan, tetapi respon cepat untuk memperbaiki jalan rusak itu adalah kewajiban. Dan termasuk juga Mas Angga ini salah satu seksinya adalah di penerangan jalan umum. Artinya ketika ada jalan di situ juga ada RPJU. Kenapa? Masa Kota Batu itu hampir 24 jam non-stop beraktivitas. Jangan sampai ada ketidaknyamanan karena jalan gelap. Kemudian ketidakamanan ketika jalan gelap, orang berangkat malam untuk pergi ke pasar, kemudian jalan gelap, jangan sampai. Tapi minimal kita berusaha terus untuk mengakomodir itu semuanya, untuk menjawab itu semuanya semaksimal kita mampu untuk berusaha memberikan yang terbaik buat masyarakat Kota Batu khususnya dan masyarakat yang berkunjung ke Kota Batu pada umumnya gitu, seperti itu. Baik, kalau fokus pembangunan Kota Batu tahun 2022 yang disampaikan dalam RPJMD oleh Bu Wali itu, saya ada memberi catatan di sini. Yang pertama itu penguatan reformasi birokrasi, kemudian yang kedua peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudian yang ketiga pemantapan kondisi sosial, ketentraman, ketertiban wilayah, keempat penguatan kualitas SDM dan pelayanan dasar. Nah, di PU sendiri ya, dari fokus target tahun 2022 pencapaiannya PU sendiri sudah sejauh apa? Artinya nanti kan kita sudah di penghujung tahun ini ya, di penghujung tahun ini, dan sebentar lagi juga Bu Wali sudah lepas masa jabatan beliau, dan paling tidak
targetnya Bu Wali ini kan harus segera kita penuh ya sesuai dengan visi misi beliau kemarin dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah khusus untuk PU kira-kira sudah sejauh apa? Ya, tiga. Ya, terima kasih Mas Ali. Sesuai RPJMD Ibu, jadi ada beberapa jalan yang memang dicantumkan dalam RPJMD itu, dan alhamdulillah saya pastikan hampir 100% ya. Kenapa? Karena hampir, karena memang dalam tahun 2022 ini masih dalam proses pelaksanaan. Ketika nanti di bulan Desember, mungkin saya bisa berbangga mengatakan 100% bisa dilaksanakan itu. Kenapa? Karena memang kita berkomitmen apa yang ada di RPJMD kita harus laksanakan. Dan seperti yang saya Pak Kadis tadi, dalam melaksanakan visi misi Bu Wali itu dalam pembangunan jalan-jalan tembus itu kita tidak hanya berpatokan pada anggaran yang diberikan kepada kami, namun kami juga menggandeng masyarakat dalam bentuk CBD tadi itu, Community Based Development, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki jalan-jalan yang kita bangun, sehingga mereka apapun kerusakan itu pasti akan mereka ngomong ke kita, Pak ini ada kerusakan, walaupun hanya 1 senti atau apa pasti dia ngomong. Tapi jalan gundul sekarang kan. Iya, itulah fenomena. Itu fenomena. Iya. Jadi memang Mas Ali memang apa ya? Kalau kita ngomong pemeliharaan jalan ya, itu kan rata-rata pengerjaannya manual. Ya, jadi kalau manual itu kan kadang satu sisi kiri atau kanan depan belakang itu pasti nggak sama. Nah, dan memang kami menggunakan konsep pemeliharaan ini dengan cara menggunakan aspal asli Indonesia, yaitu asbuton. Sehingga kita tidak mengandalkan aspal-aspal yang gorengan itu, yang notabene harus beli dulu sebanyak mungkin baru kita bisa gelar, namun kita menggunakan aspal asbuton ini dalam bentuk aspal dingin yang berupa sasetan, karungan. Sehingga kalau kita misalkan menemui jalan lubang pada waktu kita pulang, kita tinggal call aja, atau kita bawa karung, kita injak-injak pakai mobil, pakai air udah cukup. Artinya yang disampaikan tadi zero potholes ya. Kalau di jalan tol ada namanya zero potholes. Jadi tidak ada satu lubang pun di jalan itu, sebisa mungkin kita laksanakan. Gitu. Kalau Mas Angga gimana? Pencapaiannya Mas Angga. Ya, terkait RPJMD juga. Jadi sesuai perintah pimpinan terkait Pak Kadis saya, jadi yang notabene bilang jalan terbangun, PJU terpasang itu juga sama dengan RPJMD. Jadi kita juga mendukung RPJMD Ibu Wali Kota, Pak Wawali, dan Pak Sekda dan Pak Kadis juga komitmen semua bahwa RPJMD Ibu Wali Kota harus terselesaikan apa yang dibilang Pak Eko tadi 100% ya. Memang PJU juga mensupport marga terkait jalan. Jadi kalau jalan itu gelap ya juga nggak berfungsi dengan baik gitu loh. Jadi PJU yang kemarin kita bangun juga mensupport Bina Marga di 2021 juga sudah kita laksanakan 100%. Gitu Pak Ali. Kalau boleh saya tambahkan gitu. Terima kasih. Sekian closing statement ya nih, mau maghrib. Iya. Berkaitan dengan pencapaian kita untuk mendukung RPJMD Ibu Wali Kota, kita dapat pastikan bahwa apa yang diamanatkan kepada kami di DPUPR terkait dengan misi keempat Ibu ya, berkaitan infrastruktur, dapat kami pastikan kita selesaikan sampai akhir jabatan Ibu. Jadi nanti insya Allah ini yang tahun ini lagi dikerjakan proses pelaksanaan visi di lapangan, sesi lanjutan dari jalan tembus itu, yang sesi pertama sudah kita lakukan di tahun 2021 kemarin, 2022 ini kita lanjutkan, dan insya Allah nanti di akhir tahun, dan kita ingin ada percepatan, insya Allah nanti di bulan November sudah ada peresmian dari jalan-jalan tembus yang kita buat ini oleh Ibu Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Kita sama-sama berdoa semua tugas yang diberikan kepada kami di DPUPR berkaitan dengan dukungan RPJMD kita tuntaskan 100% selesai di akhir masa jabatan Ibu Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Terima kasih Bang Ali. Keren ini. Jadi sebetulnya itu
karena kita dibatasi waktu ya. Diskusi ini sebetulnya saya masih menggali lebih tajam lagi sebetulnya. Ini masih agak-agak ini loh. Tapi nanti di kesempatan berikutnya mungkin kita akan diskusi lebih lagi. Tapi saya secara pribadi menilai bahwa DPUPR ini sebuah institusi di dalam pemerintahan Batu yang cukup agresif. Menurut saya artinya semua urusannya visi wali kota itu betul-betul diterjemahkan secara baik sehingga mampu mendeliver semua apa yang disampaikan oleh Ibu Wali Kota dalam RPJMD dalam ini. Sehingga saya juga ngelihat ya banyak sudah jadi masuk ke beberapa tempat ini sudah jalannya udah baik, kemudian udah jalan tembusnya udah rata dan intinya secara persoalan ruang ini Batu sudah cukup luar biasa ya. Dan seperti yang menjadi amanah Ibu itu Desa Berdaya Kota Berjaya itu betul-betul diwujudkan di dalam akhir tahun 2022. Tapi ini menjadi cita-cita besar kita bersama-sama ke depan. Baik, nanti kita akan bertemu di ATF Forum berikutnya dengan narasumber-narasumber yang lebih hebat lagi. Saya Ali Akbar. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alfi, Mas Angga dan Mas Eko. Thank you. Terima kasih banyak ya.